kabar semuanya? Kabarnya baik kan? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan saya Siva Aura dengan nomor induk mahasiswa 2102127. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah tugas ilmu teknologi dan informasi dengan dosen pengampu Ibu Lina Amelia MTD. Judul materi yang akan saya paparkan adalah motorik. Sebelumnya, sudah pada tahu belum ya motorik itu apa sih? Nah, jadi motorik itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Motorik berarti gerak. Dalam perkembangan motorik, ada unsur-unsur yang menentukan. Yang pertama ada otot, syaraf, dan otak. Ketiga unsur ini saling berkaitan, atau bisa disebut juga interaktif positif. Nah, jadi ketiga unsur ini sangat erat kaitannya dalam perkembangan motorik anak usia dini. Materi selanjutnya ada perkembangan motorik. Elizabeth Harlock berpendapat perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan gerak halus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama ada kematangan, yang kedua motivasi dan pengalaman. Kematangan sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam melakukan gerakan motorik. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik anak. Karena kenapa? Dengan adanya motivasi dari luar diri anak, maka anak akan merasa bahwa apa yang akan dia lakukan itu baik dan akan mengulangi sampai anak merasa bahwa dirinya bisa. Ada alasan mengapa pentingnya mengembangkan motorik anak usia dini. Yang pertama, tubuh anak lebih lentur dari tubuh orang dewasa, sehingga masa anak-anak lebih mudah menerima pelajaran untuk mengembangkan motoriknya. Selanjutnya ada anak belum banyak memiliki keterampilan, maka bagi anak akan lebih mudah menerima keterampilan yang baru. Yang ketiga, masa anak lebih berani ketika masih kecil daripada ketika ia sudah dewasa. Yang keempat, anak-anak sangat menyukai kegiatan yang sifatnya mengulang-ulang. Selanjutnya ada perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh anggota tubuh, motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar, seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Menurut Musfirah bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan koordinasi halus pada otot-otot kecil yang memainkan suatu peran utama. Perkembangan motorik halus pertama yang dengan mudah dapat dikenali dan merupakan perkembangan sangat penting adalah kemampuan mengepalkan tangan. Nah, pada masa motorik halus ini dimulai pada saat anak baru lahir. Misalnya ketika anak sudah mampu menggenggam, meraba, dan lain sebagainya. Ketika kita memberikan sebuah benda, misalnya mainan. Nah, ketika anak itu mampu untuk meraba atau menggenggam, itu sudah termasuk perkembangan motorik halusnya berkembang. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah motorik anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan motorik anak
berhubungan erat dengan kondisi fisik dan intelektual, seperti faktor gizi, pola pengasuhan anak, dan lingkungan pun ikut berperan dalam perkembangan motorik anak. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di akhir video. Sekian pemaparan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau tidak kesempurnaan materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.